Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Aljabar Linier kelas 2B Pendidikan Matematika akan memaparkan materi mengenai ortonormal. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian ortonormal. Sebuah himpunan ortogonal yang setiap vektornya mempunyai panjang 1 dinamakan ortonormal. Dengan kata lain, himpunan vektor yang terdiri dari vektor V1, V2, hingga Vn dari vektor-vektor di V adalah ortonormal apabila hasil kali dari dua vektor di mana ada vektor Vj dan vektor Vk itu sama dengan 0 jika J tidak sama dengan K. Kemudian, hasil kali dari vektor Vj dan vektor Vk itu sama dengan 1 jika J sama dengan K, di mana J dan K itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N. Kemudian lanjut ke materi mengenai rumus basis ortogonal. Misalkan basis ortogonal dilambangkan dengan vektor W1, vektor W2, vektor W3, hingga seterusnya hingga vektor Wn. Maka vektor W1 akan sama dengan vektor V1, kemudian vektor W2 akan sama dengan vektor V2 dikurang hasil kali dari vektor V2 dan vektor W1 per hasil kali vektor W1 dan vektor W1 dikalikan vektor W1, kemudian hasil dari vektor W3 sama dengan vektor V3 dikurang hasil kali vektor V3 dan vektor W1 per hasil kali vektor W1 dan vektor W1 dikalikan vektor W1 dikurang hasil kali vektor V3 dan vektor V2 per hasil kali vektor W2 dan vektor W2 dikalikan vektor W2. Kemudian untuk hasil kali vektor Wn itu sama dengan vektor Vn dikurang hasil kali vektor Vn dan vektor W1 per hasil kali vektor W1 dan vektor W1 dikalikan vektor W1 dikurang seterusnya hingga dikurang hasil kali vektor Vn dan vektor Wn dikurang 1 per hasil kali vektor Wn dikurang 1 dan vektor Wn dikurang 1 dikalikan vektor Wn dikurang 1. Kemudian kita lanjut ke rumus basis ortonormal. Kita misalkan basis ortonormal dilambangkan dengan vektor S1, vektor S2, vektor S3, hingga seterusnya sampai vektor Sn. Maka nilai dari vektor S1 sama dengan vektor W1 per norm dari vektor W1, kemudian nilai dari vektor S2 sama dengan vektor W2 per norm dari vektor W2, kemudian vektor S3 itu sama dengan vektor W3 per norm dari vektor W3, sampai seterusnya hingga nilai dari vektor Sn akan sama dengan vektor Wn per norm dari vektor Wn, di mana vektor W1, vektor W2, vektor W3, hingga seterusnya sampai vektor Wn dimisalkan sebagai basis ortogonal. Dari sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai contoh soal. Misalkan diketahui U sembarang dari vektor di rumah vektor R4 yang dibangun oleh vektor V1 sama dengan 1,1,1,1,1, vektor V2 sama dengan 1,1,2,4, dan vektor V3 itu sama dengan 1,2, -4, -3. Tentukan basis ortonormal dari U. Untuk penyelesaiannya, sebelum menentukan basis ortonormal dari U, terlebih dahulu kita harus menentukan basis ortogonal dari U. Langkah yang pertama yaitu mencari W1. W1 sama dengan vektor V1 sama dengan 1,1,1,1. Yang berikutnya yaitu mencari W2, di mana dapat dihitung dengan menghitung ruang hasil kali dalam dari W1 dengan W1 sama dengan 1,1,1,1,1,1,1,1 sama dengan 1 dikalikan dengan 1 dijumlahkan dengan 1 dikalikan dengan 1 dijumlahkan dengan 1 dikalikan dengan 1 dan dijumlahkan dengan 1 dikalikan dengan 1 yang menghasilkan 4. Kemudian kita menghitung ruang hasil kali dalam dari vektor V2 dengan W1 sama dengan 1,1,2,4, 1,1,1,1,1.
Kemudian kita jabarkan dan dihitung sehingga mendapatkan hasil sama dengan 8. Kemudian substitusi ke rumus W2 sehingga didapat W2 sama dengan vektor V2 dikurangi ruang hasil kali dalam V2 dengan W1 per ruang hasil kali dalam dari W1 dengan W1 dikalikan dengan W1. Kemudian W2 sama dengan 1,1,2,4 dikurangi 8 per 4 dikalikan dengan 1,1,1,1. Kemudian yang dijabarkan sehingga menjadi W2 sama dengan 1,1,2,4 dikurangi 2,2,2,2 sehingga mendapatkan hasil W2 sama dengan negatif 1 negatif 1,0,2. Yang berikutnya yaitu mencari W3. Kita menghitung ruang hasil kali dalam dari V3 dengan W1 sama dengan 1,2, negatif 4, negatif 3, 1,1,1,1 sama dengan 1 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 1 ditambah negatif 4 dikalikan dengan 1 ditambah negatif 3 dikalikan dengan 1 sehingga mendapatkan hasil negatif 4. Kemudian kita menghitung ruang hasil kali dalam dari V3 dengan W2 sama dengan 1,2, negatif 4, negatif 3, negatif 1, negatif 1, 0,2. Kemudian kita jabarkan sehingga mendapatkan hasil ruang hasil kali dalam dari V3 dengan W2 itu sama dengan negatif 9. Kemudian kita menghitung ruang hasil kali dalam dari W2 dengan W2 sama dengan negatif 1, negatif 1, 0,2, negatif 1, negatif 1, 0,2. Kemudian kita jabarkan seperti penjelasan sebelumnya juga dan menghasilkan ruang hasil kali dalam dari W2, W2 itu sama dengan 6. Kemudian kita substitusi ke rumus W3 sehingga didapat W3 sama dengan V3 dikurangi ruang hasil kali dalam dari V3, W1 dibagi dengan ruang hasil kali dalam dari W1 dengan W1 kemudian dikalikan dengan W1. Kemudian dikurangi dengan ruang hasil kali dalam dari V3, W2 dibagi dengan ruang hasil kali dalam dari W2, W2 yang kemudian dikalikan dengan W2. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya sehingga W3 itu sama dengan 1,2, negatif 4, negatif 3 dikurangi dengan negatif 4 per 4 dikalikan dengan 1,1,1,1 kemudian dikurangi dengan negatif 9 per 6 dikalikan dengan negatif 1, negatif 1, 0,2. Kemudian kita hitung dan jabarkan persamaan dari W3 itu sehingga mendapatkan W3 sama dengan 1 per 2, 3 per 2, negatif 3, 1 atau W3 sama dengan 1,3, negatif 6,2. Jadi basis ortogonalnya adalah W1 sama dengan 1,1,1,1, kemudian W2 itu sama dengan negatif 1, negatif 1, 0,2, kemudian W3 sama dengan 1,3, negatif 6,2. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan soalnya, di mana setelah kita mengetahui basis ortogonal, selanjutnya kita bisa mencari basis ortonormalnya. Yaitu yang pertama kita menentukan norm dari W1, yaitu sama dengan ruang hasil kali dalam W1, W1 dipangkatkan setengah, yaitu 1,1,1,1, 1,1,1,1,1 dipangkatkan setengah. Hasil kali dalamnya itu 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 dipangkatkan setengah, yaitu 4 pangkat setengah itu sama dengan 2. Kemudian kita juga cari norm W2, yaitu hasil kali dalam dari W2, W2 dipangkatkan setengah, yaitu negatif 1, negatif 1, 0,2, negatif 1, negatif 1,0,2 dipangkatkan setengah, yaitu hasil kali dalamnya yaitu negatif 1 kali negatif 1 ditambah negatif 1 dikali negatif 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 2 kali 2 dan akhirnya dipangkatkan setengah, yaitu 6 pangkat setengah atau sama dengan akar 6. Kemudian kita tentukan juga norm dari W3, yaitu ruang hasil kali dalam dari W3, W3 dipangkatkan setengah,
yaitu 1,3, negatif 6,2, 1,3, negatif 6,2 dipangkatkan setengah. Hasil kali dalamnya yaitu 1 kali 1 ditambah 3 kali 3 ditambah negatif 6 kali negatif 6 ditambah 2 kali 2 dipangkatkan setengah, yaitu 50 pangkat setengah sama dengan 5 akar 2. Nah, setelah kita dapat nilai dari nom W1 sama dengan 2, kemudian nom W2 sama dengan akar 6, kemudian nom W3 sama dengan 5 akar 2, kita substitusikan nilai tersebut ke rumus basis ortonormal, yaitu basis ortonormal yang pertama S1 sama dengan W1 per nom W1, yaitu 1,1,1,1 per 2, hasilnya jadi setengah, setengah. Kemudian basis yang kedua W2 per nom W2, yaitu sama dengan negatif 1,0,2 per akar 6. Hasilnya negatif akar 6 per 6, akar 6 per 6, 0, akar 6 per 3. Yang terakhir basis ortonormal yang ketiga itu W3 per nom W3, yaitu 1,3, negatif 6,2 dibagi dengan 5 per akar 5 akar 2, itu sama dengan akar 2 per 10, 3 akar 2 per 10, negatif 3 akar 2 per 5, akar 2 per 5. Nah, jadi kita dapatkan basis ortonormalnya adalah S1 sama dengan setengah, setengah, dan S2 sama dengan negatif akar 6 per 6, akar 6 per 6, 0, akar 6 per 3. Kemudian S3 sama dengan akar 2 per 10, 3 akar 2 per 10, negatif 3 akar 2 per 5, akar 2 per 5. Nah, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.